tanggal 7 itu hari lahir saya, kira-kira 7 Desember tahun 32. Jadi berarti umur saya 85 tahun lebih 18 jam. Ya sekarang jam 6 kok. Kan ganti tanggal kan jam 12 Maret. Dan betul-betul saya merasa bersyukur saya bisa bersama dengan anak cucu saya, ibu, dan hanya satu yang tidak bisa datang karena jauh, yaitu Solo. Jadi anak 8 tidak datang 7. Ya sudah alhamdulillah. Di sini saya akan mau cerita dari kecil saya itu memang saya sudah dibekali hal yang tidak untung. Karena apa? Saya termasuk anak yatim, sedangkan adik saya termasuk yang paling yatim. Tapi saya umur kira-kira 12 tahun saya ditambahi titel piatu. Jadi yatim piatu karena ibu saya meninggal. Saya mengucapkan terima kasih. Mengenai sejarah saya jelas pahit dari awal. Jadi orang tua saya itu pegawai kejaksaan zaman Belanda dulu. Itu juga mempunyai sejarah tersendiri. Begitu lulus Milo, sekarang SMP, dia ingin melanjutkan ke AMS Jakarta. Tapi kebetulan pada tahun 26 ayah saya itu jika di Jakarta ada masalah pemberontakan Gadian dulu tahun 26 ya kira-kira. Itu ayah saya yang akan mencari pekerjaan di sana. Kebetulan ikut demo kalau sekarang. Dia menunjukkan gambar Helena. Lalu ditahan. Itu sekelumit cerita. Meskipun hanya cerita, saya kira yang memikirkan juga Pak D saya. Dia tertolong apa? Karena kakaknya yang paling besar adalah kepala polisi di Solo. Jadi yang mengambil ayah saya dari tahanan Belanda di Betawi ya dulu itu ya Pak Desa yang kepala polisi waktu itu, baratnya mbah saya. Jadi baratnya yang Pak D mati di Solo, ayah saya anak ketiga. Jadi Pak D mati, Mbah Ker Sleman, ayah saya, Mbah Prato, Bulik Parmini. Jadi 5. Jadi dengan pertolongan itu maka ayah saya bisa diambil karena kebetulan kakaknya mantri polisi Pak. Jadi dibawa ke Purworejo, lalu tidak jadi ke AMS, lalu melamar pekerjaan jadi pegawai di Kejaksaan Kabupaten Purworejo. Dulu namanya Klerek Lanjurat, di pengadilan ya, Lanjurat ya. Tapi menurut ceritanya memang mungkin karena pendidikannya waktu itu dianggap tinggi, sehingga pegawai Belanda yang pangkatnya di bawahnya itu iri, jadi sering membuat onar. Itu juga ceritanya. Jadi itu waktu meninggal diceritakan bahwa kepala kejaksaan namanya Montero, seorang Belanda, itu dalam pidatonya mengatakan orang Belanda yang iri itu mungkin kamu menjadi senang kalau di Soehardi ini meninggal, namanya Soehardi. Itu juga cerita semua karena saya masih umur 1,5 tahun. Jadi
saya 32, ayah saya tahun 33. Adik saya Jayati, Sriati masih di kandungan 6 bulan beberapa tahun. Jadi betul-betul saya hidup dalam keadaan suasana ya yatim piatu. Lalu waktu itu jadi saya memang di desa. Di desa, rumahnya dulunya di Kabupaten Purworejo, tapi setelah ayah meninggal, ibu saya ditarik ke mbah saya dari ibu, dibawa ke Semawung. Nah, itu, jadi itu sekelumit cerita. Nah, sekarang untuk selanjutnya mau saya katakan juga supaya dimengerti anak-anak saya ini. Dan minta tolong, saya dulu hanya dibekali cerita-cerita anak cah yatim kuwi begini, jangan diganggu dan sebagainya. Ya toh, itu saya dari cerita-cerita itu mendengar. Itu saya kira banyak betulnya. Jadi nanti Anda anak-anak sekalian, kalau kebetulan mendapatkan ada saudara yang menjadi yatim dan sebagainya, betul-betul diperhatikan, jangan membuat kurang senangnya yatim. Itu saya kira betul. Meskipun saya dari cerita, karena orang yatim itu harus dikasihani dan sebagainya. Itu saya kira dari sudut agama itu malah saya kira ada benarnya. Nanti akan saya ceritakan lebih banyak lagi. Dan seterusnya kelas 5 SR, adik saya di adik kelas 2 SR, Marmoyono masih 1 tahun, dia baru belajar berjalan. Jadi itulah hidup saya dengan ibu saya seorang janda, dan saya masih punya nenek dari ibu juga janda. Jadi saya ditarik kembali karena sudah tidak ada ayah saya. Dan mungkin waktu itu kami zaman Belanda ya. Jadi terus semua ditarik, tapi dan semua barang-barang yang ada peninggalan dibawanya ke Trogo, ke tempat ayah, ke tempat mbak saya dari ayah. Ya kan saya juga tidak tahu, tapi ya sudahlah, itu sejarah apa. Kita ya tidak tahu, tapi kenyataannya begitu. Begitu saya umur 12 tahun ini zaman Jepang, itu ya untuk kehidupan zaman Jepang. Saya dengan ibu, karena kebetulan meskipun PNS, bekerjanya belum ada 5 tahun lalu meninggal. Jadi diuruskan pensiunnya tidak bisa, karena peraturannya kalau sudah bekerja 5 tahun baru bisa ada tunjangan pensiun janda. Ya sudah, jadi 100% tidak ada pensiun dari ayah saya. Jadi ya biasa toh, dari Milo bekerja belum ada 5 tahun, biasa toh. Waktu itu kan orang SR kelas 6 aja zaman itu besar-besar. Nah itu kawin kan saya, dan sampai saya ceritakan tadi. Mengapa saya tadi bercerita soal kalau Anda mendapatkan saudara bapak yang dinutiti orang yatim, itu betul-betul di papan yang benar. Itu saya kira banyak betulnya. Sebab saya mendapat cerita malah dari Pak Dekir tadi, iparnya ayah saya Pak Dekir, karena saya ikut dia menceritakan seluruh keluarga dari
bapak saya dan keluarga ibu saya, yang paling sukses sebetulnya adalah saya waktu itu. Jadi semua di bawahnya. Tapi sayang Tuhan menghendaki seperti ini, ya sudahlah, kita terima saja dengan rasa terima kasih. Ini saya yang mau menceritakan soal ada hubungannya dengan anak yatim dan nanti ada lagi. Waktu itu zaman Jepang, tahun 43 kira 34 Jepang. Ya ibu saya tidak kuat dulu, tidak seperti sekarang. Begitu sakit langsung ke rumah sakit, karena dulu enggak ada dulu di desa lebih. Jadi waktu zaman Jepang, meskipun Pak D saya itu kepala desa, ya karena rumahnya sendiri-sendiri, meskipun kepala desa istrinya 2 ya, mungkin suasananya tidak nyaman. Orang satu beristri 2 kan biasanya kurang nyaman. Itu cara pada saya. Tapi meskipun begitu, ya karena saudara dilawai mungkin ya, tapi kita tidak tahu. Kita ikut simbah, yang mana waktu kita masih kecil, saya masih ingat suasananya itu ya masih termasuk terhormat. Jadi banyak orang datang, dan itu karena kabarnya simbah saya kan ya juga anak Demang itu koordinator lurah dulu. Jadi Demang itu lurah desa A, B, C, D, lalu itu namanya, atau kalau agak modern lagi zaman belakangnya Glondong. Jadi Glondong itu juga koordinator dari beberapa lurah. Jadi ada laporan lurah itu kepada Glondong yang menyampaikan ke asistenan atau ke Ordana. Tapi zaman saya masih zaman Demang. Istilah Demang lalu berubah menjadi Glondong. Jadi sebelum Glondong istilahnya itu Demang. Jadi waktu itu ya Demang itu ya termasuk terhormat karena zamannya sudah berubah, tidak seperti sekarang. Karena biasa atau zaman penjajahan itu diusahakan supaya orang-orang atasan menggencar bawahannya, itu sudah biasa. Itu taktik politik kan. Lalu setelah itu saya kira kalau sekarang, saya kira tapi dulu, maksudnya zaman dulu ya, itu kalau melihat saya diupdate, saya kira diupdate gitu. Meskipun saya waktu itu masih kelas 4, itu kelas 4, kelas 5, pemikirannya sudah mengerti apa yang ada. Kelihatannya lain daripada anak sekarang. SMP aja kadang-kadang masih di bawah jauh pengertian suasana masyarakat, suasana keluarga. Kalau yang sekarang, zaman saya entah, saya juga diberi bekal segala sesuatu bisa. Pernah cerita yang kalau Anda saya ceritakan mungkin ngeri. Ibu saya menjadi janda. Dulu anaknya sebenarnya 4. Tadi yang satu Mbak Yu saya meninggal, dia kelas 5 SM, tapi dulu dia sekolah Kartini dia. Sudah sekolah Kartini, tapi kelihatan masih tingkat SD. Itu jadi Mbak Yu saya meninggal, ibu saya agak goncang, tapi sudah biasa sudah goncang, tapi ya tetap mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak yang 3. Saya Dihati Marmoyono. Jadi kalau prai, karena di desa dulu
kalau musim panen itu ada orang jualan di sekitar orang memetik padi, lalu ditukar, ngurep kalau kata zaman ditukar. Itu ibu saya juga mempunyai dagangan banyak, tapi juga untuk yang hidup dia juga keliling ke Purworejo ngedrop kain mori pada tukang batik. Nanti setelah batik itu diolah, dibawa ke Jogja menjadi kain batik. Itu pekerjaan itu. Jadi di samping itu juga di rumah ada dagangan makanan kecil mungkin untuk kesediaan anak-anaknya. Jadi juga kalau musim panen ya, jadi ya kepepet punya orang hidup ditinggali anak 3 di desa lagi. Tapi saya terima kasih juga pada ibu, karena kalau letaknya kegigihannya untuk mempertahankan hidup demi anak-anak. Itu jadi mungkin saya marah apa itu sudah ada bekal ketularan. Patut juga mencoba membuat warung dekat pasar. Lalu mempunyai, jadi meskipun sudah meninggal, sudah tidak berayah, saya tetap mempunyai pembantu di rumah itu. Mempunyai pembantu. Jadi ya boleh kita katakan hampir mendekati meninggal itu masih punya pembantu. Jadi ada pembantu yang dulu dia mengasuh ibu saya, lalu mengasuh saya dengan adik-adik saya. Meninggalnya juga sebelum bisa meninggal. Jadi setelah pembantu meninggal kira-kira 1 tahun, belum ada itu. Ibu saya sudah pembantu itu namanya Nyai ini. Nyai saya nggak ngerti namanya, tahunya Nyai ini. Itulah cerita yang betul-betul dari saya rasakan. Mungkin anda lebih zaman Jepang itu luar biasa. Jadi yang namanya orang celana goni, katok bagor itu bener-bener. Hanya saya kebetulan kok tidak termasuk jamaah itu. Jadi masih terima kasih lah. Meskipun ya hidup zaman itu ya sudah seperti itu, tapi terima kasih. Jadi dengan ketutup zaman Jepang itu mungkin sosial ekonomi makin rekoso. Ibu saya juga belajar buka warung bangkrut karena dia dekat pasar, buka warung kecil jam 1. Lalu saya diberi teman, itu teman siapa namanya, malah terus mati saya kini nang sembir itu ya. Itu mulai belajar marung, tapi mungkin dia tidak cocok. Namanya batun. Cik batun. Jadi ya pembantu, tapi katanya masih pernah keluarga. Saya karena punya pembantu namanya Lekdun, lalu Maria, itu ada, itu pembantunya orang tua saya. Saya masih main. Jadi kalau Pak Desin mau dari Jogja mau pinjam pembantu itu, aku jilid pembantu nih ya.
untung gendong ke Purworejo, jadi main-main kurang cucu mau piknik ke Purworejo. Ini bener, jadi mungkin masih sisa sejarah, tapi karena sisa zaman dia makan rasa ya semakin parah. Lek Maria kawin, lek Dul malah yang takbir orang pasangan meskipun janda nang isor sawo semawung tuh ono malaman itu saya sampai itu bersama-sama Pak De Basuki. Dari Pak De Basuki itu juga ikut ketika kakak saya itu ikut keluarga saya. Malah ada satu Pak Dewi Mas Dar tadi itu ikut saya, ikut ibu saya, orang tua saya. Lalu adiknya ayah saya juga ikut orang tua saya, Mbak Prato. Jadi Mbak Prato juga ikut ayah ibu saya. Lalu jadi orang tua saya itu diikuti dari ayah adiknya, dari ibu keponanya ikut saya, ikut ibu saya dipanen. Itu semua ya cerita. Nah, tapi Mas Dar, Pak Dedar itu tidak rasan karena campur dengan Mbah Prato. Jadi pas mandi di Bendungan Goro, Pak Dedar dijorote kelelet. Tapi dia bisa tertolong. Nah, lalu tidak rasan, dia ikut Pak D-nya yang dari ayahnya, karena ikut ibu saya kan dari ibunya, karena ibunya Pak Dedar itu adiknya, kakaknya ibu saya. Itu. Oh iya, kok Tuhan ya? Ya sudah. Pak Kedawan, lo tidak dapat. Ya, itu saya sudah mengucapkan terima kasih kepada anak sekalian. Supaya untuk menjadi teladan. Jadi yang membantu minggu uang jangan sampai menekan terlalu. Itu hanya tujuan saya itu. Karena masih banyak sekali. Tinggal satu yang saya ceritani ya. Saya ikut. Dia pernah saudara Pak Rian tidur. Itu yang dijujuti sengken. Saya kaget dia lari kejebles pintu. Betul itu karena orangnya itu. Saya menjelake ya, diam saja sama.